Kita semua mungkin udah sepakat kalau terkoneksi sama orang dan bebas dari perasaan kesepian adalah hal yang penting. Bahkan kalau lo udah pernah nonton video 1% yang sebelumnya, lo juga mungkin tahu bahwa banyak penelitian yang nunjukin kalau terkoneksi sama orang itu bermanfaat. Sementara kalau kita kesepian ya punya banyak resiko buat kesehatan fisik maupun mental. Tapi buat sebagian orang ada yang mikir dan ada yang ngerasa bahwa terkoneksi sama orang lain justru bikin ngerasa capek dan bikin mereka jadi lebih suka menyendiri. Istilahnya jadi introvert lah. Nah, kalau lo termasuk orang yang suka menyendiri, kemungkinan denger fakta-fakta soal bahaya kesepian ini justru bikin lo bingung. Sebenarnya wajar gak sih kalau gue lebih suka sendiri? Dan sebenarnya sehat gak sih? Well, untuk tahu jawabannya, lo tonton dulu satu video sebelum tidur ini sampai habis, supaya lo bisa dapetin keseluruhan insight-nya. Oke? Jadi, sebenarnya wajar nggak sih kalau lo lebih suka menyendiri? Well, jawabannya adalah wajar-wajar aja. Walaupun berkoneksi dengan orang lain itu punya banyak manfaat, tapi berinteraksi itu memang akan menguras tenaga. Mau lo yang ekstrovert, mau yang introvert, ya sama aja, butuh tenaga. Jadi wajar aja kalau ada masanya lo kehabisan tenaga buat ngelakuin itu semua, dan lo mungkin butuh untuk sendiri. Bukan cuma itu aja, mungkin juga lo butuh sendiri karena lo lagi butuh ngelakuin hal-hal yang menurut penelitian memang sebaiknya dilakuin sendiri. Kayak misalnya decision making, ngeproses emosi, untuk ngejar tujuan tertentu, atau bahkan sesimpel nyari ketenangan dan nonton Netflix misalnya. Nah, karena itulah kesendirian itu bisa jadi sesuatu yang sehat, bermanfaat, dan bahkan memang dibutuhkan. Tapi sebelum gue jelasin lebih lanjut soal kesendirian yang sehat dan manfaat dari menyendiri, gue mau jelasin dulu perbedaan antara kesendirian dan kesepian. Kesendirian atau solitude bisa didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana kita memutus diri dari tuntutan orang-orang di sekitar. Jadinya kita jadi nggak terkekang gitu oleh tuntutan sosial dan jadi lebih bebas untuk ngelakuin apa yang kita pengen. Nah, kalau dalam konteks ini ya bisa dibilang menyendiri itu sifatnya sehat kan, karena bisa bikin kita ngerasa bebas gitu. Nah, di sisi lain, kesepian atau loneliness adalah sebuah kondisi di mana kita terisolasi. Meskipun sebenarnya kita pengen koneksi, tapi kita ngerasa terisolasi. Nah, itulah salah satu perbedaan antara menyendiri yang sehat dan lo kesepian. Itu tergantung sama keinginan lo. Sebenarnya lo pengen sendiri atau enggak. Ketika menyendiri, itu adalah sebuah pilihan yang lo nikmati dan lo ambil secara sukarela. Lo memilih untuk itu. Artinya menyendiri yang lo lakukan sehat. Ya beda kalau kasusnya kesepian. Nah, berhubung itu dilakukan atas dasar pilihan, artinya menyendiri yang sehat juga memungkinkan kita buat milih. Oke, gue mau balik deh untuk berinteraksi sosial ketika kita udah puas menyendiri. Dengan kata lain, menyendiri itu nggak bikin kita ngerasa sepi, nggak bikin kita ngerasa terkucilkan atau terisolasi. Makanya, menyendiri yang sehat juga ditandai sama kemampuan kita buat tetap ngejaga hubungan positif sama orang, meskipun kita kadang suka milih buat menyendiri. Nah, terus kenapa sih ada istilah menyendiri yang sehat gitu? Emang ada manfaatnya? Gimana emang caranya? Well, meskipun memang belum pernah diajarin di sekolah, sebenarnya menyendiri yang sehat itu punya banyak manfaat. Pertama, kita jadi bebas ngelakuin apa yang kita pengen. Kedua, menyendiri juga bisa ningkatin kreativitas. Yang ketiga, menyendiri juga bisa memungkinkan kita buat numbuhin spiritualitas gitu. Karena kita jadi punya waktu buat mikirin makna hidup kita, tujuan hidup kita gitu, dan peran kita juga. Nah, uniknya juga menyendiri juga bisa ningkatin kedekatan kita dalam hubungan dengan orang lain. Karena apa? Karena kita jadi bisa lebih mengenal diri kita sendiri, bisa regulasi emosi diri kita, dan bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Jadinya kita bisa berkoneksi dengan orang lain di kondisi yang terbaik. Dari sini pertanyaan selanjutnya adalah, emang gimana sih caranya supaya bisa menyendiri dengan sehat? Well, buat ngelakuin ini, lo sebenarnya bisa coba terapkan salah satu prinsip menarik yang gue dapetin dari channel YouTube Ansel Ganger gitu ya. Intinya prinsip yang coba dia terapkan adalah coba perlakukan diri lo sebagaimana lo memperlakukan tamu gitu. Maksudnya gimana? Jadi gini, coba lo bayangin apa yang bakal lo lakuin kalau lo mau menjamu tamu jauh yang berkunjung setelah sekian lama. Ya kemungkinan lo bakal berusaha bikin dia nyaman kan, dengan cara beres-beres lah sebelum dia datang. Dan kalau orangnya datang mungkin lo bakal nyiapin makanan ya, atau minuman gitu. Apalagi kalau lo orang Sunda, misalnya gue orang Sunda ya, gue pasti selalu ngasih, oke, yang di lemari gue kasih keluar gitu. Terus lo juga bisa ngajak dia misal main game gitu ya, atau ngajak dia ke tempat-tempat keren gitu di kota lo gitu. Intinya sih lo berusaha buat ya supaya dia dapat user experience kan, dapat pengalaman terbaik untuk dibawa pulang gitu ke tempat asalnya gitu. Nah, jadi kalau lo bingung mau ngapain pas sendirian, ya lo bisa terapin sih hal-hal tadi ke diri lo sendiri gitu. Tapi sebenarnya ada salah satu cara
salah satu hal yang paling menentukan apakah lo menyendiri dengan sehat. Itu balik lagi ke pertanyaan, emang kenapa lo pengen menyendiri gitu. Misalnya, apakah karena lo pengen memahami diri, apakah lo pengen beristirahat, apakah lo pengen produktif, atau pengen self-development, nonton webinar, kelas online misalnya. Nah, kalau lo udah tahu alasan lo buat menyendiri, ya lo tinggal lakukan sih hal-hal yang sesuai dengan tujuan lo, gitu. Nah, masalahnya adalah di beberapa kasus, ada kalanya alasan seseorang gitu ya, alasan orang buat milih buat menyendiri itu nggak sepositif contoh-contohnya, atau bahkan tergolong negatif. Misalnya pengen menyendiri karena ngerasa cemas dari sekitar orang gitu ya, atau menyendiri karena ngerasa nggak disukai atau takut kelihatan aneh. Intinya negatif lah gitu. Nah disinilah menyendiri itu mungkin jadi dipertanyakan sehat atau enggak sih gitu, dan bisa jadi memang kecenderungan nggak sehat. Nah soalnya gini, sebuah penelitian itu nunjukin misalnya kita memilih buat sendiri, menyendiri itu bisa punya konsekuensi yang berbahaya gitu kalau motivasinya negatif. Artinya kalau lo menyendiri buat menghindari kecemasan, ketakutan, atau hal-hal negatif, lo tetap bisa kena konsekuensi berbahaya, kayak mengalami kesepian, kesedihan, atau bahkan ya lo jadi nggak terbiasa dengan hubungan gitu, dan lo jadi bisa punya masalah hubungan sosial. Makanya, kalau lo memilih menyendiri karena alasan negatif tadi, kemungkinan yang perlu lo lakukan adalah mengatasi masalahnya, bukan kabur dan menyendiri. Nah, buat mengatasi masalah kayak kecemasan sosial gitu ya, dan lain sebagainya, lo bisa cek sih video 1% sebelumnya yang udah pernah ngebahas hal ini. Atau kalau menurut gue, kalau memang lo ngerasa susah nih berinteraksi, lo ngerasa ya yang tadi gue sebutin ya yang negatif, saran gue sih lo coba cerita aja ke orang yang bisa dipercaya gitu. Dan kalau saran gue lebih lanjut, kalau misalnya lo nggak ada nih orang yang bisa dipercaya di sekitar lo gitu, atau kayak lo udah curhat tapi ngerasa nggak puas gitu ke temen, saran gue lo bisa diskusi sama mentor 1% sih gitu. Karena memang mereka udah terlatih buat ngebantu lo dan untuk mengatasi masalah di kehidupan sehari-hari. Nah lewat layanan konsultasi sama mentor ini lo nggak cuma cerita ya, dan nggak cuma curhat, dan nggak cuma dibantu nemu solusi doang, tapi lo juga bakal dibantu buat mengenali diri dan akar permasalahan yang lo alami lebih jauh gitu. Nah jadi kita bukan cuma curhat doang, tapi kita juga ada psikotes gitu ya. Jadi lo bisa tahu diri lo kayak gimana, dan juga lo bakal dituntun buat mengatasi masalah secara terstruktur dengan worksheet. Nah kalau misalnya lo tertarik, langsung aja ya klik link di description box. Dan sekian dulu dari gue. Mungkin ya sebenarnya kita semua butuh orang lain ya, dan kita butuh terkoneksi. Ya karena itulah kesepian jadi sesuatu yang sebaiknya dihindari. Tapi ya kalau butuh sendiri, selama itu lo lakuin berdasarkan kebutuhan, berdasarkan keinginan yang positif, ya nggak apa-apa gitu. Asal jangan lupa juga untuk kembali jadi makhluk sosial ketika lo memang butuh untuk keluar lagi. Gitu sih. Tapi kalau udah ngerasa nggak sehat, ya udah silakan konsultasi dengan mentor. Akhir kata, gue Evander 1%, Well sebagai mentor. Kalau misalnya lo ngerasa hal-hal yang tadi, gue tunggu lo ya di layanan mentoring 1%. Oke? Thanks.